guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rizkinya. Film kali ini berjudul Rowdy Ratore. Film ini dirilis tahun 2012 yang disutradarai oleh Prabu Deva dan dibintangi oleh Akshay Kumar. Yuk gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang anak kecil yang bernama Chinky. Saat itu datang seorang pria yang bernama Haria. Dan Haria pun terkejut melihat Chinky. Kemudian Haria menghubungi seseorang yang bernama Babji. Ia memberitahukan bahwa Inspektur Pikram masih hidup. Saat itu tiba-tiba seseorang datang dari belakang Haria. Lalu orang tersebut pun membunuhnya. Setelah itu Babji memerintahkan anak buahnya untuk menggali kuburan Inspektur Pikram. Dan ternyata kuburan tersebut kosong. Suatu hari terlihat dua orang pencuri sedang beraksi. Ruji berperan sebagai pencuri dan Sipa berperan sebagai polisi yang mengaku sebagai Inspektur Parma. Mereka berdua adalah pencuri yang selalu meresahkan warga. Setelah itu warga mendatangi kantor polisi. Mereka melaporkan masalah pencurian tersebut. Di sana warga meminta Inspektur Parma untuk keluar. Dan saat Inspektur Parma keluar, para warga pun terkejut. Karena ternyata Inspektur Parma bukanlah orang yang selalu mereka jumpai. Lalu Inspektur Parma menjelaskan bahwa pencuri tersebut telah mencuri seragamnya. Di sisi lain Sipa membagi hasil curiannya. Saat itu ia melihat seorang gadis cantik yang bernama Paro. Keesokan harinya Sipa kembali bertemu dengan Paro. Saat itu seorang pencuri mengambil tas Paro. Lalu Sipa menampar pencuri tersebut. Kemudian pencuri itu pun langsung mengembalikan tas Paro. Setelah itu Sipa dan Paro pun berkenalan. Sipa berkata bahwa Paro akan jatuh cinta kepadanya. Mendengar hal tersebut Paro pun merasa kesal. Karena hanya dengan ia memberikan senyuman bukan berarti ia menyukai Sipa. Namun Sipa berkata bahwa Paro akan selalu melihat bayangannya. Dan pada saat itulah Paro akan mulai jatuh cinta kepadanya. Setelah itu Sipa mengelabui Paro. Ia membuat Paro seakan-akan selalu melihat bayangannya. Padahal itu benar-benar dirinya. Suatu hari saat Sipa dan Ruji sedang di minimarket, Ruji mencuri tas milik seseorang yang bernama Jagdish. Lalu Jagdish pun meneriakinya. Saat itu Ruji berkata bahwa Siva adalah bosnya. Namun saat Jagdish melihat Siva, Jagdish malah memanggil Siva dengan sebutan saudara. Siva yang ketakutan ia pun langsung lari. Akan tetapi Jagdish justru malah mengejar Siva dan terus memanggilnya saudara. Kemudian Jagdish pun tertabrak mobil. Sipa yang merasa takut dan bingung, ia pun langsung membawa Jagdish ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Sipa mengatakan kepada Jagdish bahwa tasnya telah dititipkan di resepsionis. Setelah itu Sipa pun pergi. Suatu malam Sipa menemui Paro di sebuah kuil. Saat itu Sipa mengatakan bahwa ia adalah seorang pencuri. Namun meski begitu ia sangat mencintai Paro dan Sipa ingin memulai hidup baru bersama Paro. Mendengar hal tersebut Paro pun merasa senang. Karena Sipa sudah berani untuk berkata jujur. Lalu Paro meminta Sipa untuk berjanji bahwa ia tidak akan mencuri lagi. Di tempat lain Babji memberitahukan kepada adiknya Titla bahwa Inspektur Pikram Ratore masih hidup. Kemudian Titla memerintahkan anak buahnya untuk mencari Inspektur Pikram. Dan mereka tidak boleh kembali tanpa membawa mayat Inspektur Pikram. Scene berpindah ke stasiun kereta api. Di sana Sipa dan Ruji melihat seorang wanita yang bernama Ranji sedang membawa sebuah peti besar. Saat itu Sipa berpikir bahwa yang ada di dalam peti tersebut adalah barang berharga. Lalu Ranji pun menitipkan peti itu kepada Siva. Ranji meminta agar mereka menjaga peti tersebut karena Ranji akan pergi sebentar ke toilet. Akan tetapi Sipa dan Ruji justru malah mencuri peti tersebut. Saat itu mereka berdua memperebutkan hasil yang ada di dalam peti tersebut. Dan tak lama seorang polisi yang bernama Pitsal datang. Saat itu Pitsal mencurigai mereka.
Lalu ia menyuruh Siva untuk membuka peti tersebut. Dan ternyata isi dari peti tersebut adalah seorang anak yang bernama Chinky yang kita perlihatkan di awal film tadi. Tak lama Chinky pun terbangun. Lalu ia langsung memeluk Siva dan memanggilnya dengan sebutan ayah. Saat itu Siva pun merasa bingung. Kemudian Pitsal berkata bahwa ia mencurigai Siva akan menjual Chinky. Dan Pitsal akan datang setiap hari ke rumah Siva untuk memeriksanya. Singkat cerita, Siva pun berniat akan membuang Chinky dan tak lama Pitsal datang ke rumah Siva. Ia menanyakan Siva kepada Ruji. Kemudian Ruji pun menghubungi Siva. Ia memberitahukan bahwa Pitsal datang ke rumahnya dan ia meminta agar Siva segera pulang. Mendengar hal tersebut, Siva pun langsung membatalkan niatnya. Kemudian ia membawa Chinky pulang bersamanya. Bye, sir. Setelah itu Siva mencari tahu siapa Chinky sebenarnya. Saat itu Siva menemukan sebuah foto di dalam peti dan foto tersebut adalah foto Chinky bersama ayahnya. Ternyata wajah ayah Chinky sama persis dengannya. Pantas saja Chinky selalu memanggil Siva dengan sebutan ayah. Dan ternyata ayah Chinky adalah Inspektur Vikram Ratore yang saat ini sedang diburu oleh Babji. Di tempat lain terlihat Inspektur Vikram sedang menghajar seseorang. Dan saat Vikram mengejar orang tersebut, Vikram terpental ke tumpukan sampah dan kepalanya terbentur. Lalu Vikram pun jatuh pingsan. Dan di saat bersamaan Siva dan Ruji mencari Vikram. Saat itu anak buah Babji melihat Siva dan mereka mengira jika Siva adalah Vikram. Tak lama Vikram pun sadar, kemudian ia membasahi kepalanya. Setelah itu Vikram menemui dokter untuk memeriksa keadaannya. Saat itu dokter berkata bahwa tengkorak kepala Vikram mengalami cedera. Maka setiap benturan di kepalanya akan menyebabkan kematian. Beruntungnya tadi Vikram langsung membasahi kepalanya. Jika tidak mungkin Vikram sudah mati. Di tempat lain terlihat Chinky sedang makan bersama Siva. Saat itu Chinky meminta Siva agar menyuapinya. Akan tetapi Siva menolaknya dan langsung pergi. Saat Siva kembali, Chinky sudah tertidur di meja makan. Siva terus memarahi Chinky yang saat itu sedang tertidur. Siva berkata bahwa mereka tidak memiliki hubungan. Bahkan Siva juga merusak radio Chinky dengan cara membantingnya. Setelah itu Chinky pun terbangun, lalu ia mengambil radionya yang rusak dan menangis. Melihat hal tersebut, Siva pun merasa bersalah. Kemudian Siva memperbaiki radio tersebut, dan semenjak itulah Siva mulai menerima Chinky dan menyayanginya. Keesokan harinya Paro mendatangi rumah Siva. Saat itu Paro berkata bahwa ia merasa kecewa kepada Siva karena Paro menyangka jika Siva telah mempunyai seorang anak. Setelah itu Paro pun pergi. Kemudian Siva mengejarnya dan mencoba untuk menjelaskannya. Akan tetapi Paro tidak mempercayainya. Setelah itu Siva mengajak Chinky jalan-jalan. Saat itu anak buah Titla datang dan ingin menghajar Siva. Tak lama Inspektur Pitsal datang dan menyuruh Siva untuk lari. Akan tetapi anak buah Titla berhasil melumpuhkan Inspektur Pitsal. Kemudian mereka mengejar Siva kembali. Dan tak lama Ranji datang untuk membantu Siva. Lalu Ranji meminta Siva untuk segera pergi. Saat itu ada seorang pria yang mencoba menembak Siva. Dan tak lama Jagdish pun datang dan mencoba menolong Siva. Lalu Jagdish menyuruh Siva agar segera pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi Siva pun terkepung oleh anak buah Titla. Dan saat mereka akan membunuh Siva dan Chinky, tiba-tiba Vikram pun datang. Kemudian Vikram menghajar anak buah Titla. Akan tetapi saat itu cedera di kepala Vikram kembali kambuh. Kemudian anak buah Titla menghajar Vikram dan menusuknya. Melihat hal tersebut, Siva dan yang lainnya pun merasa sedih. Setelah itu hujan pun turun. Kemudian Vikram bangkit dan menghajar kembali anak buah Titla.
Setelah itu Vikram pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Shiva merasa bingung dengan semua yang terjadi. Kemudian Pitzel menjelaskan bahwa orang yang wajahnya sama dengan Shiva bernama Vikram Ratore. Ia adalah seorang kepala polisi dan kekuatannya sebanding dengan 100 polisi. Lalu konflik pun terjadi 6 bulan yang lalu, tepatnya di sebuah kota kecil yang bernama Devgar. Di sana seorang mafia yang bernama Babji telah menguasai kota tersebut. Semua orang di sana diperlakukan seperti budak. Bahkan polisi juga tidak dihargai di sana. Babji juga menyekap istri Pitzel selama 2 hari untuk dijadikan budak seksnya. Saat itu Pitzel tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya menuruti perintah Babji. Lalu Pitzel meninggalkan tempat Babji bersama kedua anaknya. Kemudian Vikram datang ke kota tersebut. Di sana anak buah Babji memerasnya. Vikram yang tak terima, kemudian ia pun menghajar anak buah Babji. Setelah itu Vikram mengambil semua uang tersebut dan memberikannya kepada Jagdish untuk dikembalikan kepada orang-orang yang telah diperas. Singkat cerita, sesampainya di rumah Vikram disambut oleh Pitzel dan Ranji. Dan ternyata Ranji ini adalah seorang inspektur polisi wanita. Ia sengaja memasukkan Chinky ke sebuah peti dan menitipkannya kepada Shiva. Saat itu kedua anak Pitzel datang. Mereka mengeluhkan keterlambatan sekolah dan menyisir rambutnya. Lalu Vikram bertanya kemana ibu mereka. Kemudian Pitzel pun memberitahukan semuanya. Setelah mendengar cerita Pitzel, Vikram pun mendatangi kediaman Babji. Di sana ia menghajar semua anak buah Babji. Melihat hal tersebut, Babji pun merasa ketakutan. Kemudian Vikram menyelamatkan istri Pitzel dan menangkap anak Babji yang bernama Muna. Namun seorang petinggi polisi membebaskan Muna karena ia takut dengan kekuasaan yang dimiliki Babji. Setelah itu Babji memerintahkan adiknya Titla untuk membunuh Vikram. Singkat cerita, di malam hari Babji mengadakan sebuah pesta. Di sana ia mengundang menteri dan juga para polisi. Saat itu menteri memerintahkan para polisi termasuk Vikram untuk tidak melakukan apapun. Karena menteri ini merupakan antek-antek Babji. Kemudian Vikram mengeluarkan semua peluru dari pistolnya. Setelah itu Muna mempermalukan para polisi. Muna mengambil sabuk salah satu polisi. Kemudian Muna mencoba mendekati Vikram ke atas bangunan. Saat itu Vikram menjatuhkan semua pelurunya, sehingga Muna pun terpeleset. Lalu Muna terjatuh dan tergantung oleh sabuk yang dibawanya. Melihat kejadian tersebut, Babji pun merasa sedih karena anaknya tewas secara mengenaskan. Keesokan harinya, di saat perayaan Dewa Titla berhasil melumpuhkan Vikram. Setelah itu Titla menggantung Vikram di hadapan warga. Di sana Titla berkata bahwa siapa saja yang berani menentang Babji maka mereka tidak akan selamat. Dan saat Vikram akan dikubur, Ranji melihat pergerakan matanya. Lalu Pitzel memeriksa detak jantungnya. Dan ternyata saat itu Vikram masih hidup dan ia dalam keadaan sekarat. Kemudian semua orang di sana menyembunyikan hal tersebut dari Babji. Lalu Vikram dibawa ke sebuah desa kecil untuk mendapatkan perawatan. Dan setelah pulih, Vikram dipindahkan ke Mumbai untuk mendapatkan perawatan lebih baik. Namun dokter mengatakan bahwa Vikram mengalami cedera parah di bagian kepalanya dan ia bisa mati kapan saja. Sedangkan Pitzel dan Ranji tidak bisa mengendalikan Chinky karena Chinky tidak mau makan tanpa Vikram ayahnya. Lalu Jagdish yang melihat Shiva mirip dengan Vikram, ia pun memberitahukannya kepada Pitzel dan Ranji. Lalu mereka menyusun rencana untuk menitipkan Chinky. Mendengar cerita tersebut, Shiva pun merasa sedih. Dan tak lama dokter pun datang. Ia meminta agar mereka segera menemui Vikram. Saat itu Vikram menitipkan Chinky kepada Shiva.
Ia juga meminta Sipa untuk menggantikannya sebagai kepala polisi. Setelah itu Vikram pun menghembuskan napas terakhirnya. Singkat cerita, Sipa pun datang ke desa Depgar untuk menggantikan posisi Vikram. Di sana anak buah Babji ketakutan setelah melihat Siva. Di sisi lain Babji sedang melakukan pemerasan kepada warga dan tak lama Sipa pun datang. Saat itu semua orang di sana terkejut karena mereka berpikir jika Vikram telah kembali. Setelah itu Sipa berkata kepada Babji bahwa besok ia akan datang ke gudang gandum milik Babji dan Sipa akan membakar gudang tersebut. Setelah itu Sipa pun pergi meninggalkan Babji. Saat di perjalanan pulang, Sipa bertemu dengan Faru yang telah menyusulnya ke Depgar. Namun Sipa berpura-pura tidak mengenalnya karena ia sedang menyamar menjadi Vikram. Di malam hari Paro kembali mendatangi Siva. Akan tetapi Sipa tetap berpura-pura tidak mengenalnya. Dan saat Paro pergi, Paro melemparkan batu ke dalam sumur. Paro sengaja melakukan itu agar Sipa mengira jika Paro melompat ke dalam sumur. Kemudian Sipa pun keluar dan langsung melompat ke dalam sumur. Dan hal tersebut membuat penyamaran Siva terbongkar. Ternyata saat itu Paro ingin mengetes seberapa besar cinta Sipa kepada Paro. Setelah itu Sipa pun menikahi Paro. Di sisi lain Babji menghubungi Siva. Ia menunggu Siva di gudang gandumnya. Saat itu Babji menertawai Siva karena sudah jam 12 siang Siva belum juga datang. Lalu Siva berkata bahwa ia telah meledakkan gudang minuman milik Babji. Mendengar hal tersebut, Babji dan anak buahnya bergegas mendatangi gudang tersebut. Dan saat Babji pergi dari gudang gandumnya, Siva menyuruh warga untuk mengambil semua gandum Babji. Setelah itu Siva menghubungi Babji. Sipa berkata bahwa gudang gandum milik Babji telah dijarah oleh warga. Kemudian Babji dan anak buahnya kembali ke gudang gandum tersebut. Sesampainya di sana, Babji pun terkejut ketika melihat gudang gandumnya telah kosong. Dan tak lama Sipa pun datang. Di sana Sipa kembali menantang Babji di aula desa besok jam 12 siang. Setelah itu Sipa berlari dan menunduk. Kemudian Babji menyuruh anak buahnya untuk menangkap Siva. Akan tetapi tiba-tiba gudang gandum pun meledak. Keesokan harinya warga pun berkumpul di aula desa. Di sana Sipa mengajak warga untuk melawan Babji. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Kemudian Babji menyuruh istri Pitsal untuk duduk di pahanya. Akan tetapi istri Pitsal malah menendang Babji dan menginjak-injaknya. Dan saat itu juga keributan pun terjadi. Setelah itu Babji dan anak buahnya dibawa ke kantor polisi. Di sana para polisi memukuli mereka habis-habisan dan tak lama menteri pun datang. Ia meminta agar Sipa membebaskan Babji. Akan tetapi Sipa justru malah menyuruh para polisi untuk kembali memukuli Babji. Singkat cerita, setelah keluar dari kantor polisi, Babji menemui adiknya Titla. Di sana Babji menceritakan semuanya. Mendengar hal tersebut, Titla pun sangat marah. Kemudian ia menculik Paro dan Cinki. Di sana Paro mencoba menenangkan Cinki. Paro berkata bahwa ayah Cinki akan segera datang untuk menyelamatkan mereka. Kemudian Titla menjambak Paro. Titla berkata bahwa ia akan membunuh Vikram. Akan tetapi Paro mengatakan bahwa Vikram sudah mati dan yang mereka akan hadapi adalah Siva. Paro juga memberitahukan bahwa Siva adalah bajingan dari semua bajingan dan ia akan melakukan apa yang ia katakan. Mendengar hal tersebut, Titla pun semakin marah. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Cinki. Akan tetapi tiba-tiba Siva datang menyelamatkan Paro dan Cinki. Setelah itu Sipa mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke sarang lebah. Lalu mereka mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi anak buah Titla berhasil mengepungnya. Kemudian Sipa pun menghajar Titla dan anak buahnya.
Saat itu Titla melihat Paro. Lalu Titla turun dari jembatan menggunakan tali untuk mencegat Paro. Dan di saat bersamaan Babji menusuk Siva. Akan tetapi Sipa langsung menggantung Babji menggunakan tali yang dipakai Titla untuk turun. Lalu Titla dan Babji saling bergantungan dengan tali yang sama. Kemudian Sipa memotong tali tersebut. Dan akhirnya Titla dan Babji pun terjatuh dan koit. Setelah itu Titla digantung di hadapan warga. Di akhir film, Sipa dan keluarganya akan kembali ke Mumbai untuk menjalani kehidupannya yang baru. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.